Tadi Jumat nomor 454 ayat 1 sampai 2, indahnya saat yang teduh. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Tapi jawab Tuhan kepada aku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu, lebih suka juga atas kelemahan, supaya kuasa Kristus turun melalui aku. Karena itu, aku serah dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesatan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya,
Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menciptakan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih karunia-Mu yang besar. Engkau telah menetapkan kedudukan umat-Mu di bumi ini untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, Engkau adalah pemilik kehidupan kami, dan bagi-Mu sungguh sangat berharga orang yang terpinggirkan dan orang yang lemah. Engkau sangat mengasihi para janda, budak, lansia, yatim piatu, orang yang lemah, dan juga difabel. Tambahkanlah kasih-Mu yang berlimpah bagi kami, sehingga kami semakin mengasihi dan peduli kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari Jemaat nomor 295. Anda yang punya pada kita nyanyikan ayat 1 dan 2. ayat 12 sampai dengan ayat 14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melaksanakan
kita berdoa untuk mengaku dan memohon akan pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Kau berfirman kepada kami dalam Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kami mengaku dan menyadari bahwa kami belum memberikan pelayanan yang terbaik kepada yatim piatu dan janda. Ya Tuhan, kami datang mengaku dosa kami. Ampunilah kami. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Kini kami menyadari bahwa kami masih sering abai dan tidak peduli akan nasihat dan ajaran yang diberikan orang tua kepada kami. Kami juga sering melupakan bahwa masih banyak berkat-berkat Tuhan yang dapat mereka nyatakan dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat. Ya Tuhan Allah, kami mengaku kekurangan kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami. Demikian juga firman-Mu yang mengingatkan kami untuk peduli kepada sesama kami di Babel. Seperti tertulis di dalam Yohanes 9 ayat 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kini kami menyadari bahwa kami masih sering menempatkan sesama kami di Babel hanya perlu untuk dikasihani. Kami belum memberikan pelayanan yang terbaik supaya melalui mereka pekerjaan-pekerjaan Tuhan nyata bagi kami. Kini kami datang ke hadapan-Mu, kasihanilah kami, baharuilah kami, ya Tuhan. Kini kami datang membawa semua dosa dan kekurangan kami serta mengaku, tuntunlah kami ya Roh Kudus, sehingga kami hidup seturut dengan firman Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Dengarkan dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak
dan bukit-bukit bergoyang. Tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadaku, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sebab dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 36, dihapuskan dosaku. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui minggu sahabat khusus kita diingatkan bahwa semua warga jemaat adalah bersaudara, dan persekutuan kita dalam persaudaraan tersebut adalah persekutuan yang inklusif. Oleh karena itu, mari menyatakan pengakuan dan tekad kita tentang persekutuan yang inklusif, seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan ayat 18, ayat 11 tambah ayatnya 18. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan sama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Dia memberikan karunia untuk penyembuhan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain
Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Pada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Dengan demikian, Tuhan memberikan kepada semua orang karunia-karunia rohani, kepada yang janda, duda, lansia, difabel, dan kepada kita semua. Tidak ada yang lebih besar dan lebih kecil, karena diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Oleh karena itu, mari saling mengasihi dan peduli kepada sesama dan kepada karunia Tuhan dari setiap orang, sehingga pekerjaan Allah makin nyata dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kembali kita angkat pujian, kembali penuh pujian, hidupmu berharga bagi Allah. Kita bernyanyi 2 kali. Berharga
marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segala orang percaya di segala tempat dan sepanjang dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekarang kita acara khusus yang bersama, mari kita menyaksikan pesan pastoral pimpinan Sinode GKPS. Salam minggu sahabat khusus mah kepada yang ada Tuhan. Maroncor bani hatagi Tuhan ibadah Lukas 1 ayat 10 dan subani 1 nama tapi anggo membayar pesta ham di lohama masuk nama sing repot makin dapat buah maham ayat sekitar kalau sedia ada bangun. Tapi marbal su ay banguma ni parko ni halak parpitor. Di pada senanima todah bagi minggu sahabat khusus di KPS tahun 2022. Minggu sahabat khusus pagol bahwa banta ase maghrib kuliah mengadakan warga di KPS membayar gereja dari hasadauna aima hasadauna inklusif aima hasadauna atau komunitas nampak terdapat tanggung jawab kemanusiaan, pagon pembebasan, sama ibadah Kristus. Pagon di dunia, pagon gereja, dipakai untuk asal berjuang, pagon membayar pelayanan yang terbaik, kebanyakan tali mereka, baru, siang, pagon kembali penyandang disabilitas. Alamnya, hapun hitam asal padahal hadirun nama banyak stigma, pakon diskriminasi kepada hadirun halal, bani guluta, pakon bani pangidangion, ibu ya. Baik hikmah kudianta, gawean nasional, pakon marmangkel ibadah sapor sayang, pada hadirun kata efek, nama baru, manusia, pakon penyandang disabilitas. Hapon kita ase kudianta aima dari kuliah inklusif. Magigre di sahabat khusus pantai dapat kita mahuba pangidan yang nataratu pakon berdampak kepada semata nama sekarang mata dimainkan nama baru manusia pakon penyandang disabilitas. Fasilitas fasilitas yang ramah bagi semata berkebutuhan khusus, misalnya dalam ban kursi roda, boleh dipakai semata nama kursi roda. Anda kita sampai aksi, tapi yang terus kita mah pangidanion nama pertemuan buat pertemuan di Syria. Baik kita mah pangidanion dan jenis, kita yang kita bekerja sama pakon RB KPS, kembali penyandang disabilitas, pakon kembali BKM, KPS, kembali dan tadi pakon pelayanan sosial di pemerintah atau lembaga handphone yang nalikan nama idani nama malu, siang, pakon nama sombong. Soal harap Tuhan pada Lukas 1
gabi magtuang matungong kita, pagod kuyain, martite Panginoon. Huwag nagkaroon hasuman namin sahabat khusus na nung ikuyaon. Ipansin namin salam kuwanin na siya. Total mo na siyang marbugo, ibagas kuasa na kuwanin Tuhan. Pake na siya mahagalog si bere-bere partuluyon na Tuhan, halang ito tatlo ihalos ng Tuhan. Hagalog pambahin na Maria, pagod pangidaliyon, Rosi holong na buhay human ipatarik ang kita tuwanin hasoan. Hagalog pagtong sitarong patong-tong na siya, posko, ipasensir na ibatalundan, ase hagalugin, buhay parotong pamujiyon, patong malasunyuhul ibata. Yatang hagar ibata do bani Filipi 4:10. Hagalug do tarong tao, marhidon dia na magbubuhay Allah. Ase tetap mahina mapangajaman, ubani kuasa pagbubuh na kubani tayo bata. Ibagas malas yun, semangat jubileo 120 tahun begitu balik tahun. Alam ay, patang na kita memalas mungkin, mahina dinun rumah hasolanta sahabat khusus mamis tahun J120 ini. Halaman ini pasal kita do panggilan yung patut malas mungkin. Aswadi setia. Himpun Yesus bani Yohanes 5 ayat 10 dan sebagainya 14. Sendo holong sebagalan. Ako ibigay sa hal ko sa amin, makukok asaman. Huwag kumahanima. Ako ibigay hanima na kupitah konbin panlima. Ase gabi sahabat di Kristus mah kita tolong. Horas. Halimah sebagai acara Kristus kita, Yotong Hanayama, Indonesia, orang tua anak lansia, Bapak BS Maniguru, keluarga Eda Maniguru Saragi, Bapak J.C. Alumo, Pulau Indonesia, alani doa aksi kasih baik kuliah jemaat di KPS Pontianak, hal ini dengan kami bani sesi perlu Indonesia, jadi bidang nami bani ibadah perlu ibadah sesi apa doa di pedoman nami Indonesia asih lebih Asia. Jadi malas mengenali Indonesia semua. Pohon mana gue mengenali dia di Kabupaten Pontianak. Hal yang mengenali berharap kepada Indonesia berjalan. Jadi harapan kami sehat-sehat Indonesia, orang tua kami masih boleh rumah memudani anaknya dulu. Terlebih nama poso di kuliah di Kabupaten Pontianak. Kami muda-muda be masih berduduk pengajaran Indonesia. Tunggu orang Indonesia sehat-sehat Indonesia. Buridan tetap semangat masih dong dapat tempat kami pangdul-dul buri tak ahau nami boy desa pembeli nasihatnya sehat surah siap kenal dulu ya. Terima kasih.
Kita dengarkan persembahan pujian dari pemuda. Shalom Bapak Ibu, kami dari nama Poso GKPS Pontianak ingin membawakan sebuah kor yang berjudul Tetap Setia. Dengan ini juga kami mengadakan persembahan kantor keempat untuk menutupi kekurangan dana kami di dalam kegiatan Poso ini. Kiranya Bapak Ibu bisa membantu dalam materi dan doa. Terima kasih.
Warta Jemaat edisi 20 Agustus 2023. Pimpinan Majelis Jemaat dan seluruh anggota Majelis Jemaat GKPS Pontianak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus berkati. Jadwal kegiatan dalam seminggu depan: pelayanan pada Minggu tanggal 27 Agustus 2023, kebaktian 1, khotbah dari Judika Purba, agenda Situa Roy Manulung, ujian Situa Hilaria Seragi, warta jemaat Situa Jefriko Seragi, persembahan Situa Yuda Purba, menyambut jemaat calon Situa Roy Manalu, pemusik Noel Manalu, singer seksi Naposo, operator fokus Yudi Girsang, kebaktian 1, menggunakan bahasa Indonesia masuk jam 7.30, model kebaktian menggunakan daripada pesta oleh jemaat. Kebaktian 2, khotbah pendeta dari Judika Purba, agenda Situa Febrianti Seragi, ujian Situa Olop Sipayu, warta jemaat Situa Jefriko Seragi, persembahan Situa Merdu Sinaga dan Situa Rianto Simarmata, menyambut jemaat calon Situa Muslidah Purba dan calon Syamas dan Simutabea, pemusik Joy Manalu, singer seksi Naposo, petugas parkir seksi Naposo, operator fokus Prince Seragi. Kebaktian 2 mendapat bahasa Simalungun masuk jam 10, model kebaktian menggunakan ibadah pesta oleh jemaat. Berikut pelayanan ibadah pada sektor pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2023 dimulai pukul 19.00. Sektor 1 bertempat di rumah keluarga Situa Amat Manik Purba, alamat dan kesehatan dan sidang usaha dalam nomor 4. Khotbah Situa Merdu Sinaga, agenda Situa Jemian Purba, ujian calon Syamas dan Simutabea, model kebaktian C bahasa Simalungun. Sektor 2 bertempat di rumah keluarga Purba Pulus Raya, alamat Jalan Yari 2, Pabayo Cempaka Mas. Khotbah Situa Hilaria, khotbah Situa Olop Sipayu, agenda Situa Hilaria Seragi, ujian calon Syamas Mahatalena Senalahi, model kebaktian C bahasa Simalungun. Sektor 3 bertempat di rumah keluarga Sultan Damani Purwalowo, alamat Jalan Kemuni, Kuala Bawang, Komplek Ambassador Residen nomor C15. Khotbah dari Judika Purba, agenda calon Syamas Hossein Girsang, ujian calon Situa Manalu, model kebaktian model C bahasa Simalungun. Sermon dilaksanakan setiap hari Selasa masuk jam 19, tempat gedung Serbulan. Persekutuan doa sampai Rabu dimulai pukul 19. Persidangan dilaksanakan setiap hari Kamis dimulai pukul 16.30, tempat gedung Serbulan. Yang berikut pemberitahuan. Tetap kami himbau kepada jemaat agar saat ibadah berlangsung dan menjaga diri supaya tidak mengganggu jalannya ibadah, terutama di saat persembahan ke depan. Diharapkan semua jemaat tetap tertib. Mari sama-sama beri terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada hari ini, Minggu 20 Agustus 2023, kita melakukan penggelar khusus untuk mendukung seksi Naposo GKPS Pontianak dalam rangka kegiatan perseni dan Naposo GKPS Pontianak, yaitu pendidikan yang keempat. Yang berikut diperuntukkan kepada jemaat GKPS Pontianak jika ada yang rindu dan terpanggil untuk melayani di bidang musik, multimedia, singer, dan operator fokus bisa menghubungi sekretaris jemaat. Dalam kegiatan persenian Naposo GKPS Pontianak saat ini yang sudah terkumpul sebagai berikut. Total biaya yang diperlukan adalah Rp6.33.000. Total biaya yang terkumpul sebanyak Rp55.203.000, sehingga total biaya yang masih diperlukan adalah sebanyak Rp10.830.000.
pesta jemaat dan perayaan ulang tahun GKPS Pontianak akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023. Pada momen tersebut kita akan melakukan penggalangan dana. Adapun total izin biaya yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, iuran jemaat GKPS Pontianak untuk Resort Kalimantan Barat sebanyak Rp24.500.000. Yang kedua, untuk kas seksi sekolah minggu Rp18.900.000. Dan yang ketiga, kekurangan untuk lahan makam sebanyak Rp15.400.000. Sehingga total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp65 juta. Adapun metode pencarian dana yang kita lakukan melalui lelang dan tortor. Untuk itu kami menghimbau kepada jemaat agar pada saat acara tersebut bawa siluan untuk menambah lelang. Mari kita doakan biar semua proses persiapan acara juga nanti boleh berjalan dengan baik serta biaya yang diperlukan biar Tuhan yang cukupkan. Yang berikut, teknis pencarian dana dalam molok salah satunya adalah melalui lelang gotong royong untuk memfasilitasi jemaat yang beribadah pada sesi yang pertama akan kita bagikan kupon lelang gotong royong sesaat sebelum ibadah dimulai, sehingga jemaat yang beribadah di sesi pertama tetap dapat berpartisipasi. Yang berikut, dihimbau kepada seluruh jemaat GKPS Pontianak dalam rangka pesta olok-olok jemaat dan ulang tahun gereja GKPS Pontianak agar memakai pakaian adat Simalungun. Laki-laki lengkap dengan botong, suri-suri dan jas akomodasi, sedangkan untuk perempuan pakai ulang dan suri-suri. Warta keuangan telah diterima persembahan bulanan dari keluarga J. Simanjorang Utopia untuk bulan Agustus Rp400.000. Telah diterima BEM atau bagel leluhur dari keluarga J. Simanjorang Utopia untuk pendeta Judi Kapurba untuk seksi 6 dan untuk seksi sekolah minggu masing-masing Rp200.000. Telah diterima dari Dikonia dari keluarga Roli Sarani Purba sebanyak Rp120.000. Laporan keuangan jemaat saldo per 19 Agustus 2023 sebanyak Rp57.797.799. Jemaat GKPS Pontianak mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang ulang tahun bulan minggu ini. Yang pertama, Farel Jericho Christian Mute. Yang kedua, Tri Saragi. Yang ketiga, Yegerina Saragi. Yang keempat, Lurmen Saragi. Yang kelima, Mentosari Herawati Sitanggang. Yang keenam, Mary Maria Karobo. Yang ketujuh, Agustanto Girsang. Demikian warta pada hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Tuhan kami ucap syukur untuk kecintaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terus juga Tuhan untuk pagi ini ya Bapa, kami boleh beribadah di rumah Kudus ini. Bapa yang baik, semoga Tuhan kami ingin menaikkan doa dan sahabat kami Bapa. Bapa yang baik, terus juga Tuhan pada saat ini kami berdoa untuk orang tua kami yang lansia, sesuai dengan Tuhan peringatan yang kami laksanakan juga pada hari Bapa. Kami berdoa Tuhan kepada kehidupan yang lansia, biar Tuhan yang jamah, Tuhan yang berkati Bapa, orang tua kami yang lansia, biar Tuhan dalam masa tua mereka, Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan, agar Tuhan orang tua kami juga Bapa, berikan semangat, dan menjalani hidup juga Tuhan, boleh menikmati hari-hari Tuhan, boleh bertemu dengan anak-anaknya, dan juga cucu-cucunya Bapa. Kami berdoa Tuhan yang terbaik buat orang tua kami yang lansia Tuhan, kiranya Tuhan selalu menjamah setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan setiap hinang nawa bagi Bapa, dan juga Tuhan kami berkat setiap mereka dalam kesalahan mereka dan setiap mereka ya Bapa. Tapi kami ingin percaya Tuhan menamani setiap kehidupan mereka hari lepas hari Tuhan. Dan kami juga percaya Bapa dalam setiap pergumulan mereka
khusus juga Tuhan yang ada di Bapa, biar tetap Engkau sertai mereka dan jagai Tuhan. Benar ya Bapa, semakin terbudaya nama Tuhan, biarlah setiap kehidupan mereka, biarlah mereka bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, benar Tuhan yang sudah terjatuh dalam masa kecilnya, dalam kehidupannya Bapa, dengan tanpa kedua orang tua, kami percaya Bapa, Tuhan yang tetap memberkati ketika mereka Tuhan dalam kondisi yang sebagai yatim piatu, tapi Tuhan tetap ada di dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan, dan juga kami percaya Tuhan, setiap jemaat juga boleh saling memperhatikan, saling memberikan kepedulian Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang memang dalam kondisi yatim piatu Bapa. Percaya Tuhan akan memberkati di setiap kehidupan mereka, apapun mereka cita-citakan, dan Tuhan memberi jalan. Bapa yang baik, juga Tuhan saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang memang dalam kondisi yang sakit ini ya Bapa. Khusus buat Bapa Siti Amarubah dan satu juga Tuhan masih dalam proses pemulihan Tuhan di rumah sakit. Kami percaya Tuhan berkuasa dan Tuhan akan pulihkan ya Bapa ini sesuai dengan yang Engkau pikirkan ya Bapa. Dan juga kami percaya Bapa Siti Amarubah juga Tuhan kembali lagi ke rumahnya ya Bapa dalam kondisi yang sehat, pulih, dan boleh bertemu dengan keluarganya yang juga Tuhan. Berikan semangat kepada orang tua ya Bapa agar tetap boleh menghadapi hari-hari ya Bapa penuh sukacita hanya menurut harapan kepada Engkau. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan, anak di sekolah anak sekolah minggu Bapa, tingkat TK, SD, SMP, dan juga Tuhan masa-masa remaja, biar juga Engkau yang berkati di setiap kehidupan mereka ya Bapa, dalam setiap tumbuh kembang mereka, dan Tuhan campur tangan sehingga Bapa dalam proses untuk karakter mereka boleh terbentuk karakter Kristus Tuhan ke depan, boleh menjadikan cerminan yang baik bagi kehidupan mereka di mana mereka berada Bapa. Maka mereka kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan sekolah mereka, studi mereka, dan juga Tuhan memberikan hikmat dan kepada mereka sehingga Tuhan boleh dalam proses pembelajarannya mereka boleh mengikuti setiap kegiatan-kegiatan pelajaran dan boleh berikan hasil yang terbaik ya Bapa. Dan setelah itu juga Tuhan bersumber daripada kami juga berdoa Tuhan untuk Poso ya Bapa, Poso garis kemudian juga Tuhan. Kami berdoa dalam masa-masa muda mereka, masa-masa yang penuh kelabilan Tuhan, masa-masa penuh yang gairah, emosi juga Tuhan. Tapi Tuhan kami percaya walaupun mereka dalam masa-masa bebas dalam kondisi Tuhan, tapi Allah Bapa berikan hikmat kepada mereka, berikan pengertian, berikan kebersamaan Tuhan untuk boleh mengelola bila waktu, bila teman, kegiatan sehingga benar Tuhan baik ketika mereka melayani gereja dan juga kuliahnya boleh seimbang Tuhan, tidak berat sebelah Bapa, lebih condong kepada pelayanan juga tidak bagus. Tapi ya Tuhan kami berdoa kepada mereka bila Tuhan memberikan hikmat agar mereka boleh memberikan waktu, pikiran, energinya dan juga energi Bapa agar boleh mereka beri terbaik Tuhan dan boleh juga Tuhan semakin berkati dengan pelayanan mereka dan juga prestasi mereka di universitas mereka Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat seksi di Kabupaten Kuliah Bapa. Kami berdoa dalam masa-masa hidup mereka sehari-hari Tuhan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu Bapa dan keluarga Bapa. Kami percaya Tuhan begitu berat yang boleh mereka hadapi Bapa setiap hari, boleh mengelola, boleh membimbing, boleh mengajar,
mereka boleh tetap mengajari kami, bimbing kami juga Tuhan, melayani kami juga ya Bapa, saudara-saudara di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan, sesi Bapa yang Bapa, kami tak berdoa kami Bapa di keluarga sekolah Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah keluarga kami, juga di tengah-tengah lingkungan kami Tuhan. Dan benar ya Bapa, kami sendiri seorang imam di tengah keluarga boleh menjadi patron ya Bapa, boleh menjadi fokus utama dari anak-anak dan juga inang. Berikan juga kepada kami Tuhan hikmat, kebijaksanaan dalam memimpin dan mengajari keluarga kami dan juga lingkungan sekitar kami Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk para majelis yang ada di GBS Kontrak Tuhan. Biarlah Bapa kau berkati setiap kehidupan para majelis ya Bapa, keluarga mereka, kehidupan mereka Tuhan. Kami tahu ya Bapa, tugas dan tanggung jawab seorang majelis Tuhan ya Bapa. Kami tak berdoa kepada ketika kami bersama-sama dengan Tuhan, semua akan terasa dengan ya Bapa. Biarlah setiap kerinduan kami, berdoa kami Bapa, sama seperti yang kau berikan Tuhan dalam peristiwa kelemahanlah, kuasa-Mu semakin sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan, kepada kami Bapa, terus untuk berbarang dalam setiap kehidupannya, pelayanannya, Tuhan yang berkati dia Bapa. Biarlah Tuhan setiap hari Tuhan boleh memberikan dampak kepada jemaat-Mu, baik di GBS Kontrak dan juga dari seluruh malam ini Bapa. Biarlah Bapa pelayanan dan pendeta semakin banyak jiwa-jiwa terpanggil, jiwa yang terselamatkan ya Bapa dan di dunia ini juga Tuhan. Terus juga di seluruh barat. Bapak Ibu kami juga berdoa untuk kehidupan keluarganya, Tuhan yang berkati, keinginan sebagai penopang untuk kehidupannya, boleh tetap kau berikan juga kekuatan kesehatan kepada Tuhan, boleh selalu setia menemani Bapa dan Tuhan yang baik. Kami juga berdoa Tuhan khusus untuk kota kami, kota Pontianak, kota Tuhan, beberapa hari terakhir dalam kondisi cuaca yang tidak bagus Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kondisi apapun kami tak bersyukur dengan Tuhan, untuk kasih dari Tuhan ya Bapa. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami juga memberikan pengharapan dan doa kepada Kau ya Bapa, Tuhan, kota Pontianak semakin pulih dari cuaca yang kurang bagus Tuhan, kami boleh kembali sama-sama menghirup udara yang bagus di hari-hari ke depan. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan, bangsa Tuhan kami ini, biarlah Tuhan yang berkati terus juga Tuhan, Bapak Presiden sebagai pemimpin tertinggi Tuhan, boleh memimpin bangsa negara kami ya Bapa semakin baik Tuhan. Biarlah setiap lembaga-lembaga yang terlibat boleh bersinergitas, boleh menjalankan setiap program yang sudah direncanakan Tuhan. Bapak yang baik, dengan doa dan harapan kami ya Bapa kepada-Mu, dan Kau yang melengkapi, Kau yang sempurnakan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dalam berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta dari kita berubah. Mari kita bernyanyi dari Kidung nomor 387, Tuhan Allah Mengumpulkan. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Oh
sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai dan memelihara engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam minggu Sahabat Kudus pada hari ini, firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari Roma 11 ayat 1 sampai ayat yang 2a tambah ayat 29 sampai ayat 32. Demikianlah firman Tuhan, sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-sekali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, salam untuk kita semuanya. Shalom. Bapak Ibu, begitu juga nama Poso yang hadir pada saat ini. Kita boleh suaranya. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, Paulus dalam konteks kita yaitu ibarat seorang dokter. Salah satu pekerjaan dokter itu adalah mendiagnosis masalah yang dialami oleh pasien. Dan sebagai dokter, tentu setelah ada diagnosis, dia juga memberikan katakanlah solusi untuk penyakit yang dia diagnosis. Dan di teks ini, Paulus sebagai satu dokter mendiagnosis apa yang dialami oleh manusia. Penyakit apakah yang dialami oleh manusia ini? Dan diagnosis Paulus tentang keberadaan manusia itu sungguh diagnosis yang sangat menakutkan atau mengerikan. Apakah diagnosis Paulus terhadap keberadaan manusia ini? Hasil diagnosis Paulus itu Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah diagnosis Paulus. Ada dua. Semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada orang yang tidak berbuat dosa di dunia ini. Dan yang kedua, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ketika kita mendengar diagnosis dari Paulus ini, tentu kita merasa ketakutan melihat keberadaan kita, bahwa kita ternyata adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan inilah Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ketika kita membaca di awal-awal suratnya Roma 1 ayat 2, ada di sana 4 kategori atau kelompok di mana Paulus mendiagnosis masalah yang dialami oleh kelompok tersebut. Pertama, kelompok Yahudi. Paulus mendiagnosis bahwa mereka memang memiliki hukum Taurat, tetapi masalahnya mereka tidak mentaati hukum Taurat. Mereka berdosa di dalam keberadaan mereka. Dan ada juga kelompok non-Yahudi. Mereka tidak memiliki hukum Taurat. Karena itu mereka juga berada dalam ketidaktaatan. Karena mereka bertindak amoral, mereka bertindak asusila, mereka juga berbuat dosa. Kemudian ada kelompok ketiga, kelompok moralis, yang menekankan manusia ini harus seperti ini, manusia itu harus seperti itu. Tetapi apa yang dia sampaikan itu diterapkan kepada orang lain bukan untuk
untuk dirinya sendiri. Ketika dia berkata misalnya jangan mencuri, itu dia terapkan kepada orang lain, tapi untuk dirinya tidak. Dan kelompok yang keempat, segala umat manusia yang ada di dunia semua telah berdosa, termasuk kita, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Kita mengakui semua orang telah berdosa, termasuk anak yang baru lahir sekalipun kita menyatakan dia sudah berdosa. Jadi kita, Bapak Ibu, menolak ada teologi namanya teologi tabula rasa. Kalau dalam agama yang lain ada bayi yang lahir itu tidak berdosa, orang gila yang dalam ketidaksedarannya melakukan sebuah pekerjaan itu juga tidak berdosa. Tapi kita menolak, teologi kita menolak itu. Semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan kita terkejut, kita takut karena dia proses ini benar-benar katakanlah menghancurkan kita. Tetapi walaupun seperti itu, sekali lagi Paulus ibarat seorang dokter, ketika dia mendiagnosis apa yang kita alami juga memberikan obat yang bicara. Apakah itu? Di sini Paulus memperkenalkan, karena semua orang telah berbuat dosa, maka semua orang di muka dunia ini memerlukan, membutuhkan, memanfaatkan anugerah Tuhan. Apakah anugerah Tuhan itu? Paulus mengatakan mengembangkan itu dalam 4 pandangannya. Pertama, pembenaran. Dulu manusia tidak benar, dulu kita tidak benar, tetapi karena anugerah Allah membuat kita menjadi orang yang benar. Pembenaran. Yang kedua, dulu kita adalah berada dalam kuasa dosa, maut, tetapi oleh Allah telah ditebus, penebusan. Dulu kita adalah orang yang berdosa, tetapi oleh Allah kita telah dikuduskan. Dulu kita adalah bermusuhan dengan Allah, kemudian datang melalui anaknya Yesus didamaikan, perdamaian. Jadi ada pembenaran, ada pendamaian, ada penebusan, dan ada penebusan. Itulah obat yang mujarab untuk keberadaan kita yang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan secara khusus jemaat yang terkasih pada teks ini, kita berbicara tentang kondisi yang dialami oleh jemaat yang di Roma. Orang Yahudi dan non-Yahudi menjadi anggota jemaat di Roma, dan dia sudah menyampaikan orang Yahudi itu gagal dalam menanggapi rencana Tuhan. Mereka memang memiliki hukum Taurat, tetapi tanpa pengertian yang benar, dan kemudian munculkan pertanyaan. Nah, ini dia ayat yang ke-11 mulai dengan sebuah pertanyaan. Maka aku bertanya, kata si Paulus, dengan kondisi bangsa Yahudi yang menolak anugerah Tuhan itu, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Orang Yahudi sudah menolak katakanlah anugerah Allah itu, karena bagi mereka keselamatan itu diperoleh karena perbuatan mereka, melakukan hukum Taurat, melakukan puasa, sunat, berhubungan. Itulah bagi mereka keselamatan. Berarti mereka menolak keselamatan melalui anugerah, melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka menolak itu, dan muncul pertanyaan si Paulus, apakah karena mereka menolak maka Allah telah menolak umatnya? Dengan tegas Paulus bertanya, Paulus menjawab, ayat yang 11, sekali-kali tidak. Apakah artinya Allah tidak menolak umatnya? Paulus mencontohkan itu pada dirinya sendiri. Aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Paulus kira-kira berkata demikian. Firman Allah, pekerjaan Allah itu tidak mungkin gagal. Walaupun bangsa yang lain gagal, orang Israel yang pada umumnya gagal, tapi lihat saya adalah orang Israel. Memang kita mengetahui Paulus itu kan sebelum dia bertobat, dia orang Farisi, di bawah bimbingan guru yang sangat ketat bernama Gamaliel. Dia adalah orang Yahudi yang memperjuangkan hukum Taurat. Tapi kita tahu dalam kejahudian itu ternyata dia ditangkap oleh Tuhan melalui pertobatannya. Artinya apa? Pekerjaan Tuhan tidak mungkin gagal. Allah tidak mungkin gagal dalam melaksanakan firman-Nya. Walaupun pada umumnya ada orang yang gagal, tapi ada yang sisa. Dalam konteks
sini Paulus memperkenalkan sayalah yang sisa itu. Artinya apa? Sekali-kali Allah tidak mungkin gagal. Tapi apakah tujuannya? Nah, jadi Bapak Ibu, ketika memang perubahan dari kitab Roma, mau tidak mau memang kita agak sedikit dibawa untuk memahami kedalaman cara berpikir si Paulus. Tidak seperti katakanlah surat-surat kepada yang lain yang banyak menunjukkan etika-etika. Di sini memang Roma penuh dengan dogma-dogma yang tidak mau memang bagi kita itu sesuatu hal yang mungkin menjadikan urusan, tapi mau tidak mau kita harus belajar tentang itu. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kemudian muncul masalah kembali. Ketika Paulus juga memperkenalkan bahwa bukan hanya orang Yahudi yang ada di Roma itu yang gagal. Orang yang non-Yahudi juga bagian dari kelompok jemaat itu. Apakah mereka juga adalah orang yang taat? Sini dengan tegas Paulus mengatakan bahwa mereka adalah 11-12. Sama aja. Yahudi tidak taat, non-Yahudi juga tidak taat. Ayat 30. Sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang oleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Artinya apa? Dulu anugerah diberikan kepada bangsa Israel, Yahudi, mereka tidak taat, tetapi justru ketidaktaatan mereka ini membuka kesempatan Allah memberikan Injilnya anugerahnya kepada bangsa di luar Israel. Tapi ternyata bangsa di luar Israel ini juga tidak taat, dan ini membuka Allah juga memberikan anugerahnya kepada bangsa Yahudi yang tidak taat itu, supaya setiap orang termasuk kita, nah hadir baikan orang kita menyadari itu, supaya kita menyadari kita adalah orang yang tidak taat, kita adalah orang yang berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan di dalam pengertian dan kesadaran itu, Bapak Ibu, kita belajar kemurahan hatian Allah. Sebab di sini disebutkan ayat yang terakhir, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketaatan. Semua orang dikurung dalam ketidaktaatan. Tidak ada yang tidak taat. Kita semua yang berkumpul di saat ini, kita juga dengan rendah hati mengaku dalam iman kita. Kita adalah orang-orang yang tidak taat dalam melaksanakan firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang ragu kepada firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sering membuat Allah katakanlah berduka terhadap apa yang kita lakukan. Kita dari itu tidak ada perubahan begitu. Jangan ada perselisihan. Alasan saya melakukan itu karena ini, saya melakukan itu karena ini. Tidak. Dengan rendah hati menyatakan saya adalah orang yang tidak taat, termasuk juga saya yang berubahkan. Artinya apa? Semua kita sudah dikurung, tidak bisa keluar karena sudah dikurung dalam ketidaktaatan. Kita hanya boleh keluar dengan anugerah Tuhan itu. Kita belajar kemurahan hati yang Tuhan, dan itulah sebenarnya anugerah. Jadi anugerah itu diberikan Allah kepada semua orang tanpa kecuali, dan tanpa perhitungan kita layak kami tidak menerima itu. Itulah anugerah. Dan Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dengan dogma yang begitu dalam, kita mau sedikit ada dua hal dalam hal etika yang menjadi hal yang menarik untuk bisa kita terima pada saat ini. Yang pertama, ada dua hal ini sebagai bentuk dalam dogma. Jemaat di Roma itu terdiri dalam kelompok yang berbeda, Yahudi, non-Yahudi, dan dalam keberbedaan itu Paulus menekankan sebuah persamaan dalam keberadaan mereka. Artinya apa? Bahwa mereka adalah orang-orang yang sama dalam keberadaan sebagai orang yang berdosa. Kadang-kadang Bapak Ibu, nama bos, kadang-kadang kita membangun sukacita, kebahagiaan dalam hidup ini, kita bangun itu dalam keberbedaan. Contohnya apa? Saya berbahagia ketika saya berbeda dengan orang lain. Misalnya, saya menjadi orang berbahagia ketika saya lebih cantik dibandingkan yang lain. Saya bisa menjadi orang yang berbahagia ketika saya lebih pintar dari orang lain. Saya bisa berbahagia karena saya lebih kaya dari orang lain. Saya bisa berbahagia karena saya tidak seperti orang lain. Kadang-kadang seperti itu kita membangun kebahagiaan. Kita bangun kebahagiaan dalam keberbedaan kita. Padahal Paulus dengan tegas menyatakan bukan. Kalau kita membangun kebahagiaan dalam keberbedaan, mungkin itulah yang menjadi sebuah masalah dalam
sebuah jemaat. Saya bahagia karena saya lebih ini. Paulus menyatakan, hendaklah kebahagiaan kita itu diletakkan bukan dalam keberbedaan tapi dalam kesamaan. Apakah? Saya berbahagia karena saya sama dengan orang lain. Apakah kesamaannya? Karena saya adalah orang yang berdosa. Saya berbahagia karena sama dengan orang lain. Bahwa apa? Bahwa nalasalkulo agarupan dunia. Bahwa kita adalah orang-orang yang akan meninggalkan dunia ini. Kita sama dengan orang lain yang rintih, yang lemah, yang akan meninggalkan dunia ini. Kita sama. Nah, kalau seperti itu, konsep kita memandang hidup ini tentu tidak ada alasan kita untuk menyombongkan diri kita. Karena sekali lagi kita sama dalam keberadaan kita yang terbatas, yang berdosa dan dalam kelemahan dan kerintihan. Yang terakhir, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah telah mengurung kita dalam ketidaktaatan. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk keluar dari kurungan hanya karena anugerah Allah, sola gratia. Tidak ada yang bisa kita lakukan di dalam hidup ini untuk mengatasi masalah kita. Karena itu kita belajar tentang anugerah Allah yang begitu luas itu, yang diberikan tanpa memperhitungkan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Dan kita akan disadarkan kita adalah orang yang tidak layak menerima anugerah itu. Kita adalah orang yang tidak pantas menerima anugerah itu. Nasyam orang menami menerima dan siap mempertanyakan dengan umur yang sudah demikian panjang, orang tahun lebih manusia orang tua kami. Segala asam garam dunia kehidupan ini, apa-apa yang sudah bisa melakukan yang berkaitan dengan ketaatan dan ketidaktaatan dalam Tuhan, Nesa yang tahu. Dan sampai saat ini Nesa diberikan kesempatan untuk menikmati. Pertanyaannya, apakah Nesa layak menerima anugerah Tuhan? Usia yang demikian panjang, apakah kita layak? Dengan tegas kita menyatakan tidak layak. Halnya kita hanya menerima anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sola gratia. Umur kita yang panjang Allah yang memberikan. Keberadaan kita, masalah kita yang kita alami pada saat ini, tidak ada kekuatan kita untuk keluar dari situ. Hanya karena anugerah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan. Pengetahuan kita, prestasi kita, apapun yang kita lakukan, selain daripada anugerah Tuhan yang berkenan memberikan hidup dan kesempatan kepada kita. Itulah penekanan Paulus yang luar biasa. Hidup karena anugerah, amazing grace, anugerah yang menerangkan kehidupan kita. Mungkin kehidupan saya tidak seperti ini, tapi karena ada amazing grace yang menerangkan itu, saya bisa sampai pada titik ini. Kosong 1 menit saja. Kesaksian. Saya juga sebagai pendeta Imagine Grace. Setiap minggu saya memakai jubah itu adalah Imagine Grace. Tidak pernah ada niat saya sekolah pendeta. Tamat SMA saya ingin belajar di Fakultas Kedokteran. Kenapa? Saat itu saya di latar belakang dari keluarga petani dan saya ingin membantulah kira-kira seperti itu. Tapi Imagine Grace, ada satu jalan yang membuat saya atau keluarga berkata, cocoknya masuk sekolah pendeta. Orang tua tidak pernah berdoa kepada saya menjadi katakanlah pendeta. Saya juga, karena saya tahu begitu kelam kotor bejaknya kehidupan yang pernah saya lihat. Tapi apa? Amazing Grace. Dalam perjalanan waktu, singkat cerita, perjalanan menjadi pendeta mulus tidak ada masalah sampai kepada titik ini. Alani-alani hanya satu pemimpin dalam hidup. Ketika ada kesempatan, masih ada waktu, beritakan firman Tuhan dimanapun dan kapanpun. Karena ada amazing grace yang menerangkan itu. Dan semoga bagi kita kehidupan kita yang hadir pada saat ini juga mengalami amazing grace itu. Anugerah yang menakjubkan, ajaib dan menerangkan dalam kehidupan kita. Dengan pengakuan hanya karena anugerah Tuhan saya bisa menerima, menjalani kehidupan saya ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu melalui firman-Mu.
yang boleh kami terima pada saat ini. Kami mengaminkan ya Tuhan, hanya karena anugerah-Mu yang semata-mata yang bisa mengeluarkan kami dari kurungan ketidaktaatan dalam kehidupan kami. Kami mengakui kami adalah orang-orang yang berada dalam kurungan tersebut dengan segala perbuatan yang kami lakukan. Tapi karena ada anugerah-Mu yang menggerakkan, anugerah-Mu yang ajaib, anugerah-Mu yang begitu luar biasa, mampu mengeluarkan kami dari kurungan dosa, kurungan maut dalam kehidupan kami. Itu juga ya Tuhan yang kami harapkan dalam kehidupan kami ini. Ketika mungkin dalam perjalanan kehidupan kami merasa hidup kami dikurung dalam sebuah masalah, dalam sebuah pergumulan, dalam sebuah hal-hal yang tidak kami mengerti dalam perjalanan ini. Kami ingin keluar dari kurungan itu, karena kurungan itu mungkin adalah kurungan yang membuat kami tersiksa, kurungan yang membuat kami bergumul hebat. Hanya karena firman-Mu yang kami terima pada saat ini meneguhkan kami, agar kiranya Tuhan anugerah-Mu itu bisa mengeluarkan kami dari kurungan ketersesatan, kurungan dosa, kurungan ketidaktaatan. Anugerah-Mu yang tidak bisa kami mengerti, yang tidak bisa kami selami. Biarlah Bapa kami yang baik, anugerah itu bisa menjadi sesuatu hal yang bisa kami terima, yang bisa kami imani dalam hidup kami, sehingga kami tiba pada sebuah kesimpulan hanya karena anugerah-Mu saja ya Tuhan yang menentukan perjalanan kehidupan kami. Hanya anugerah-Mu yang sudah menyiapkan masa depan kepada kami. Hanya anugerah-Mu ya Tuhan yang bisa kami andalkan dalam setiap pengalaman kehidupan kami. Dengan anugerah-Mu yang begitu heran, ajaib dan berkuasa itu, maka kami akan selalu dituntun dalam sebuah kehidupan yang lebih menyerahkan diri kami ke dalam tangan pengasihan, penyertaan yang daripada-Mu. Sungguh besar Tuhan anugerah-Mu yang telah kami terima dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Anugerah pemeliharaan umur yang panjang telah Engkau berikan kepada orang tua kami, yang pada saat ini kami syukuri sukacitakan dalam minggu Sabat khusus. Biarlah kiranya anugerah umur yang panjang, kesehatan oleh Tuhan tetap berikan kepada mereka, sehingga di usia dan usia mereka tetap bersaksi ada anugerah Tuhan yang selalu menguatkan dan menuntun mereka. Anugerah Tuhan sudah Tuhan berikan melalui umur yang panjang kepada jemaat-Mu, Pare, Prince, Reke, Minang Durmen, Minang Menko, Minang Mary, dan Bapak Samas Agus Nursa. Biarlah anugerah Tuhan itu bisa selalu mereka syukuri di dalam kehidupan mereka, sehingga usia yang bertambah memunculkan sebuah hikmat yang bijaksanaan untuk bisa lebih andalkan anugerah yang daripada kami juga ya Tuhan yang pada saat ini, yang juga bergumul dalam pergumulan hidup kami, dikurung di dalam sebuah keberadaan kami. Biarlah sekali lagi anugerah Tuhan yang akan kami terima memberikan kekuatan yang baru kepada kami untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan. Yaitu yang tertulis dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah kita memberikan persembahan kita. Persembahan hidupku semoga berkah.
Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau menguruskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa dan persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.